Sekali lagi kami mohon maaf. Bapak Pak Ketua. Salah. Demikian saja mungkin antaran kata kami. Kiranya sekali lagi setelah ini kami bermohon kepada Bapak Bupati untuk bisa meninjau lokasi Batang Mangau yang kena erupsi. Wabillahi. Sekali lagi kami mohon maaf. Bapak Pak Ketua. Salah. Demikian saja mungkin antaran kata kami. Kiranya sekali lagi setelah ini kami bermohon kepada Bapak Bupati untuk bisa meninjau lokasi Batang Mangau yang kena erupsi. Wabillahi. Tadi yang buat cerita sama Pak Haji Pajar, beliau menceritakan ya bana salun wa Pak Bupati ko sampai jam 2 malam guys, ya nak tairiang dewa doh. Ya tu Baji. Curhatan beliau karena bu kenal sama beliau lah sejak lama. Beliau tu hobi bermasyarakat, hobi bergaul. Jadi soal sianan talok mendamping beliau sampai jam 2 itu akan terseleksi. Kadang-kadang ada sinyal dari anggota beliau, nama agak gelisah, beliau berikan ruang silahkan pulang, magina mengantuk. Jadi kita doakan semoga tetap Allah berikan kesehatan, karena memang modal menjadi pemimpin itu adalah bagaimana mengetahui persoalan masyarakat. Salah satunya adalah dengan bersilaturahim di berbagai macam forum dan majelis. Karena ketika sudah tahu permasalahan, itu sudah bahagian dari penyelesaian masalah. Jadi adanya pemerintah itu gunanya adalah menjadi solusi penyelesaian masalah masyarakat. Kemudian kita hormati Pak Camat beserta Sekcam dan staf yang hadir di dalam forum ini. Kemudian Pak Wali Nagari yang ternyata baru bersilaturahim langsung baduan kini, dan beliau lah menyampaikan lo ba'a ke depannya. Kemudian kita hormati dan kita banggakan Ketua Aspila yang energik. Beliau ini ketika saya baru dilantik, saya membaca status Facebook beliau, komenlah terhadap berita kami dilantik menjadi Ketua Basnas. Lalu kemudian saya cari tahu nomor HP-nya. Saya telepon, ayo kita berkolaborasi. Saya buat Zoom meeting 1 hari dilantik. Saya buat Zoom meeting bersama para penggerak sosial. Ada Azwar Anas, walaupun pada akhirnya beliau tidak hadir. Kemudian ada Rudi Koto, kemudian ada Ajo Wayoy, ada Wali Nagari, ada Camat, beberapa penggerak kemanusiaan. Saya rangkul dengan sebuah tema, kolaborasi dan sinergi untuk membangun kesejahteraan anak nagari. Jadi tidak ada kita bisa berpisah karena memang kita butuh kerjasama. Jadi komitmennya adalah berkolaborasi dan sinergi. Jadi siapapun relawan penggerak sosial yang saya temui yang belum ada kontak personnya, kita hubungi supaya Basnas itu bisa bekerja sama dan hadir bersama yang lain. Kemudian ada juga adik saya ini bendahara Ustadz Muhammad Nasir, yang saya sudah kenal beliau sejak beliau sangat kecil sekali. Waktu itu saya juga belum besar juga, karena memang jarak usia saya dengan beliau juga tidak begitu jauh. Beliau adalah Kori nasional. Ternyata beliau juga berkiprah di program kemanusiaan ini, karena memang kakak beliau adalah sebagai penggerak membangun komunikasi dan silaturahim dengan berbagai macam tokoh. Alhamdulillah, memang kita melihat ini adalah sosial kapital Padang Pariaman. Modal sosial masyarakat Padang Pariaman yang penting ada penggerak. Ada penggerak, insya Allah tingkat filantropinya masyarakat Padang Pariaman itu adalah terbesar di Sumatera Barat. Jadi kalau kita lihat dari indeks kedermawaan dunia, Indonesia adalah negara paling dermawan. Kemudian kita turunkan lagi di tingkat provinsi, Sumatera Barat adalah provinsi paling dermawan. Lalu kemudian kita turun lagi tingkat kabupaten, Padang Pariaman adalah
kabupaten paling dermawan mungkin di Indonesia, di semua kabupaten. Ini adalah sebuah sosial capital, sebuah modal yang mesti harus hadir tokoh-tokoh penggerak. Melalui Pak Bupati yang juga pernah menjadi pimpinan Basnas, tentu beliau juga sudah tahulah soal-soal masalah kemiskinan. Kemudian kami hormati ada majelis guru ya, guru dari SMP ini, Bapak dosen, teman saya juga waktu ngajar. Kemudian ini relawan-relawan dari Aspila yang penampilannya gagah-gagah, penuh dengan semangat. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat, para donatur, juga Pak Haji Pajar. Pak Haji Pajar tadi beliau sebut sama semua kita nunggu Pak Ketua. Beliau nggak tahu ternyata ketuanya muda ternyata. Asumsinya ketua Basnas itu adalah mungkin sudah agak tua lah. Nah ini ternyata ketuanya muda. Kemudian ada adik mahasiswa KKN yang bisa mengambil inspirasi dari berbagai macam kegiatan di masyarakat. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat Nagari, ada Babinsa, Babinkan Timmas, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah SWT. Alhamdulillah di tempat ini kita bersama-sama hadir menyaksikan bagaimana sebuah gerakan sosial kemanusiaan. Dengan kita bersama melibatkan semua pihak, itu akan bisa melahirkan suatu produk yang itu terukur. Jadi salah satu output dari kebersamaan itu adalah kita mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baik Bapak Bupati yang kami banggakan, sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Pak Bupati, karena amil itu adalah al-amilu man ista'malahul imam. Amil itu adalah orang yang diberikan tugas oleh pemimpin, tukhadhu min aghniyahim faturadu ila fuqaraihim. Tugasnya memungut dana zakat dari orang kaya, kemudian mendistribusikannya kepada mustahik. Itu mandat. Maka kami sebagai lembaga amil yang sekarang ini kita berkomitmen menjadi lembaga utama dan juga terdepan, bermitra dengan semua pihak untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi soal informasi Bapak Ibu, karena memang Basnas dengan personil kami tentu terbatas jumlahnya, kami juga butuh Bapak Ibu semua. Organisasi manapun mungkin yang pendengaran kami terbatas, penglihatan kami terbatas. Kalau Bapak Ibu mendengar atau melihat ada masyarakat kita mungkin seperti ini tadi disampaikan, ada di kecamatan A, ada masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak, Basnas hadir untuk itu. Karena Basnas berkomitmen akan memastikan dana zakat ini terdistribusi kepada yang berhak. Nyo boleh aja baca basuluh matahari bagalanggang maturang banyak. Kemana akan didistribusikan? Siapa saja memberikan informasi? Apakah Aspila, apakah wali negari, wali korong, pemuka masyarakat, anggota DPR, siapapun. Jadi tidak ada pandang sumber informasi. Yang kami pandang itu adalah apa pesannya. Jadi kalau bahasa Nabi dia adalah unzur maqal wala tanzur man qal. Pandang apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Jadi dari siapapun informasi yang kami dapatkan, lalu kemudian itu mereka adalah layak dan pantas untuk menerima, kami akan lakukan turun ke lapangan. Sehingga nanti akan kita terjun. Lalu pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan kolaborasi dan partisipasi. Ini pendekatan model pembangunan yang hari ini dibutuhkan. Yaitunya kolaborasi, mengajak semua pihak terlibat. Siapa saja yang punya kemampuan, baik itu di nagari, di rantau kita dorong. Apalagi juga hadir GJB, ada GJB ya, Gerakan Jumat Berkah ya, lupa. Jadi siapapun boleh. Basnas itu membuka diri berkolaborasi. Contoh Basnas punya uang sekian, itu SOP-nya. Lalu kemudian ada Pak Haji, contoh pemongoan, mungkin tembo, bata, simin, kasiat, dan segala macam. Oke, Basnas ini. Kita ingin memastikan, karena kalau dia gila di Basnas, piti 40 juta langsung, abeko, piti banyak, tapi tidak selesai. Dia gila seketek, tapi semangat membangunnya ada, itu yang penting. Lalu kemudian melibatkan orang lain satu, tidak selesai di Basnas dong.
Jadi Basnas nak mohlo egois dah. Aku selesai de Basnas juga juga. Sarahnya lah ke Basnas. Kita tidak mau itu. Kita ingin yang lain juga terlibat. Satu sakaki. Donang kayu dah keko dah ke rumah satu lo. Jadi kami memberi ruang partisipasi. Jadi pendekatan kolaborasi dan partisipasi itu adalah mengajak yang lain juga terlibat. Karena yang kita bangun tidak saja fisik. Karena lagu Indonesia Raya mengatakan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yang pertama yang dibangun itu adalah jiwanya dulu. Semangat membangunnya. Adona dia piti bantuan, piti itu banyak. Dalam teorinya itu selesai. Tapi kalau mentalnya untuk membangun tulun adolai, nak selesai do baranya piti banyak ada dia, nak kamu, nak kami. Tapi dia sakete, tapi rasa bersyukurnya tinggi. Kemudian yang lain juga ikut serta, selesai. Jadi yang kita bangun itu adalah semangatnya mental dulu, jiwa dulu. Jadi kita benahi rumahnya, kemudian kita isi orang yang di dalam rumah itu. Karena survei kami, memang dari keluarga kurang mampu, pemahaman keagamaan, anak-anak belajar agama masih rendah. Maka kita dorong supaya kalau rumah lancar, tentu awak produktif bakarajo, anak disuruh mengaji, anak disuruh sekolah. Tak boleh cerita anak ni mau sekolah, tak boleh anak ni nak pandai mengaji, karena memang semuanya akan saling terkait. Jadi kalau rumahlah sehat, tentu anak akan semangat belajar, kemudian tentu akan berprestasi, nanti bisa menjadi produktif dan bisa bekerja. Oleh karena itu semangatnya adalah mari kita bersama-sama, siapa yang punya informasi, kemudian sampaikan. Ada lembaga yang ruangnya itu dipercayakan oleh agama dan pemerintah, yaitunya Badan Amil Zakat. Kalau ada yang untuk donasi kemanusiaan silahkan ke Aspila. Tapi kok ada yang kabar zakat masuk ke Basnas. Contohnya sampai dia Pak Zuaran aku ada nama zakat agak 600 juta Pak Ketua. Oh masuk ke Basnas. Kita terima. Jadi makanya Bapak Ibu semua ini adalah model yang kita bangun supaya semuanya terlibat. Hadir rame-rame. Ini bukan mobilisasi. Ini namanya adalah partisipasi. Supaya semuanya terlibat. Orang sanang lo diajak satu mah. Kok Basnas ada olah salah saya Basnas mah. Aku dialah. Jadi cara pembangunan kita itu juga punya model dan punya prinsip dan itu yang kemudian kita tularkan. Karena masyarakat kita adalah masyarakat yang dermawan. Indah napa no kate, satu kok 10.000, ka 1.000, ka 2.000, nampan tiang satu sakaki. Jadi prinsip satu sakaki model itu yang kita bangun. Oke, mungkin ada Aspila, ada lagi organisasi-organisasi lain. Oke, mari kita gerakkan semua itu sehingga satu persatu persoalan masyarakat kita terselesaikan. Pemimpin, bupati kita itu akan mewadah itu. Tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin terhadap rakyat adalah berorientasi untuk kemaslahatan umat. Jadi barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, tentu kita terima kasih kepada Pak Bupati yang punya semangat yang luar biasa. Kalau soal gerakan beliau punya waktu yang panjang untuk melayani kita bersama masyarakat. Semoga semua ikhtiar beliau, cita-cita beliau diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengantarkan masyarakat kita menjadi unggul, kemudian berkelanjutan, kemudian religius dan berbudaya, itu juga bahagian dari program Basnas. Karena Basnas ingin mengentaskan kemiskinan, kemudian ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui tanda tangan beliau, insya Allah pengumpulan zakat di Basnas Padang Pariaman itu akan meningkat. Semakin besar peningkatan pengumpulan zakat, itu akan semakin besar juga program pengurangan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itulah tangan dari Pak Bupati. Mungkin kombo berceramah banyak, panjang mau ceramah, tapi Pak Bupati cie tanda tangan dia selesai sekali. Itu bedanya, itu kebijakan pemimpin. Kita support karena Pak Bupati kita, beliau komitmen. Karena Bapak Bupati kita ini adalah salah satu bupati penerima penghargaan Basnas Award tahun 2022 kemarin awal. Se-Indonesia hanya 5 atau 6 bupati. Hanya 8 bupati se-Indonesia. Salah satunya adalah Bapak Bupati Tabaun je orang Jakarta katanya. Tabaun de Karajo Basnas Padang Pariaman tentu
kalau tasabut Basnas Kabupaten tentu Bupati nan punya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Bupati. Dan kemudian kami juga terima kasih kepada Aspila. Aspila dengan relawannya luar biasa, gerakannya luar biasa, karena komitmennya luar biasa. Kami siap berkolaborasi dengan siapapun, dalam bentuk apapun kita siap berkolaborasi. Karena output dari kolaborasi itu adalah begini. Oh Basnas, bagi kami siapapun itu silahkan aja lah. Masyarakat atau tolong masyarakat atau bantu rumah lah taga. Alhamdulillah. Terima kasih semua Pak Wali Nagari, semua pihak yang terlibat dalam berbagai macam program ini. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Insya Allah Basnas akan terus berikhtiar melayani dengan cepat dan tepat. Itu moto kita. Itu khusus Basnas Padang Pariaman saja. Melayani dengan cepat dan tepat, memastikan gerakan kita adalah cepat. Takama cepat Bupati itu takah dulu Pak Bupati lari 10 kita harus indakna kadulu minimal main yang Pak Bupati. Itu yang kita inginkan. Demikian, terima kasih. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ila Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang dihormati Ketua Basnas Padang Pariaman beserta seluruh jajaran pimpinan Basnas dan pelaksana Basnas. Pertama, Mukarram Ketua Dr. Rahmat Tuanku Sulaiman SOS SPDI MM. Memang gelar beliau banyak 5. Dan itu tidak didapat untuk mendapatkan ijazah saja, memang beliau mengikuti penuh perkuliahan. Ada pula gelar banyak tapi tidak mengikuti perkuliahan. Beliau kuliah di UNAN S1, satu persis, lain teman, beliau adalah adik dan ponakan saya. Kemudian S1-nya juga di IAIN waktu itu, bukan UIN, belum UIN, IAIN. Kemudian S2-nya di UNP, sudah UNP. S3-nya di Bengkulu. Dan S1 Ustadznya itu di Pondok Pesantren Nurul Yakin, Tuanku Sulaiman yang lain. Jadi maksudnya, kenapa ini saya sampaikan? Ini juga motivasi bagi kita semua. Tidak ada yang menghalangi sepanjang keinginan kita kuat untuk maju wabil khusus di bidang pendidikan. Tidak orang kaya, tidak orang mampu. Saya tahu persis. Keluarga dari Al-Mukarram Dr. Rahmat Tuanku Sulaiman ini. Jadi tidak ada istilah terlambat, tidak ada istilah nggak berduit, nggak beruang untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Bayangkan untuk ngambil S2, itu beliau kurang duitnya, dia mau cari kemana-mana. Tapi yang jelas dia bertanggung jawabkan. Dan saya merasakan sekali. Itu juga salah satu ketika beliau sudah lanjut S2, saya juga mengikuti langkah beliau. Jadi S2 saya duluan ketua Basnas. Cuman ketika saya S3 mau ngambil, uangnya nggak cukup. Mau ke Malaysia ketika itu. Ketika ketua Basnas pergi ke Bengkulu, saya nggak mungkin ikut ke Bengkulu. Karena aktivitas di sini dan itu tidak bisa dan dijamin tidak bisa menghadiri kuliah 70%. Ketika saya ikut di UNAN, S3-nya lagi, karena S1 saya di UNAN, semua di UNAN kan. Ketika masuk sudah ikut, ternyata nggak boleh lagi, nanti kita nggak enakan. Karena syaratnya di negeri itu untuk ngambil perkuliahan itu, ikut ujian itu syaratnya 70% kehadiran fisik.
Nah ini Pak Rahmat Tuku Sulaiman, bayangkan ke Bengkulu, saya tahu hari Jumat dia udah pergi ke Bengkulu. Hari Senin dia sudah sampai lagi ke Jambi, ketika itu beliau tugas di Jambi sebelum menjadi Ketua Basnas. Jadi tujuan saya bukan menggadang-gadangkan, tapi memotivasi warga Sunur, Padang Priaman secara keseluruhan, bahwa pendidikan itu tidak sulit sepanjang kemauan ada. Pendidikan itu tidak mahal sepanjang kegigihan ada. Artinya mahal pun ketika kita bisa mengikuti, insya Allah. Dan itu juga bisa bagi batang terandam keluarga, bagi batang terandam korong negari, kampung halaman. Kemudian juga hadir Buya Zulfahmi, orang Sunua. Kawan lu di Ambo, senior di Ambo di SMA. Kawan ketika sama-sama di KPU. Jadi Pak Ketua Spila, ketua dan salah satu komisioner atau pimpinan Basnas itu dari KPU. Jejak saya banyak ngikuti. Saya adalah anggota KPU yang pertama jadi ketua Basnas di Sumatera Barat. Kemudian diikuti banyak orang karena Tengku Rahmat lihat sukses, semuanya juga ngejar jadi anggota Basnas. Dan bahkan ketua Basnas Kota Padang mantan yang juga sama Ambo, je tuangku, je Pak Zul, Pak Mufti Sakti. Tapi dia juga merupakan mantan dosen dan tamatan IAIN. Kemudian juga hadir orang Sunua celai, yaitu Bapak Zulherman, orang Sumando di Sunua, orang Sungai Laban dan Sebaris, hebat dan Sebaris. Artinya orang peduli, mau bayar, saya tangan saya panggil ya. Ini Basnas membantu kita untuk mengeluarkan kewajiban kita. Kalau nggak kita lupa, termasuk bupati, kalau nggak lupa kita. Karena uang itu sudah masuk ke kita, penggunaannya tertentu, kita salah pemahaman. Ada juga masyarakat memahami zakat itu setelah berhasil. Enggak. Zakat itu ketika terima berapa? Belum dikeluarkan untuk kebutuhan kita. Kalau dikeluarkan kebutuhan kita, pegawai negeri ini nggak bisa berzakat. Karena sisanya nggak bakalan bisa berlebih sebanyak 85 gram emas setahun. Hitung-hitung itu kalau saat ini lebih kurang 5 juta lah sebulan. Nah, kalau gaji pegawai negeri itu ditambah dengan apanya, tunjangan dan lain-lain, paling-paling itu kalau dia eselon 3 itu paling-paling 10 juta. 10 juta kalau kebutuhannya dia anaknya 4, tinggal udah kebutuhan 6 juta, 7 juta, tinggal 3 juta, nggak mungkin lagi dizakatkan. Tapi zakat itu adalah pendapatan kotor setiap bulan. Setiap tahun dikalikan. Tercapai 85 gram emas, 85 gram emas itu wajib dibayarkan. Itu Ambo beraja ke Ketua Basnas, karena Ketua Basnas adalah ulama, juga tidak ulama ecek-ecek yang sampai ulama-ulama yang betul disegani, walaupun masih muda. Jadi Pak Haji, kita membayangkan Latung masih muda Pak Haji, tapi kegigihan yang luar biasa. Itu kece beliau 33 ayat itu adonya kata-kata zakat di situ. Yang paling banyak itu di surah Ali Imran ya, dengan Al-Baqarah atau Taubah juga. Makanya selalu zakat itu bagi orang yang penerima zakat dan pembayar zakat wajib orang Islam. Tidak boleh ada orang Islam dan mau zakat. Nah, mana orang Islam? Tentu orang Islam mendirikan sholat. Karena waqimus salata waktu zakata kecil. Wah, dirikan sholat, wajib membayar zakat, wajib menerima zakat. Kalau memang kita sudah memenuhi syarat sebagai mustahik penerima. Jadi Pak Junaidi dan keluarga, walaupun ini kolaborasi, ya, saya yakin para donatur juga menginginkan. Saya yakin donaturnya Islam semua. Karena orang awak, kalau orang Piaman itu pasti Islam. Nyum dan Kabau itu orang Piaman. Tapi kalau orang Sumatera Barat, belum tahunya Islam 100%. Jadi oleh sebab itu Pak Junaidi didik anak-anaknya
Kita terima kasih kepada Basnas, pemerintah daerah, Aspila, kemudian tokoh masyarakat, kemudian juga orang-orang yang peduli lainnya. Alhamdulillah kita mendapatkan rumah yang permanen yang sangat luar biasa. Saya hitung-hitung ini, karena saya sering juga nanya sebagai pengembang. Ini satu rumah ini paling tidak 70 juta ini bangunan. Ternyata Basnas, Aspila hanya bisa 60 juta, 59 juta. Nah, itu kan luar biasa dan bangunannya bagus lagi, permanen, dapur. Nah, jadi kita tinggal merawat, kemudian menyinari rumah ini dengan kita laksanakan ibadah, lantunkan ayat suci Al-Quran. Dan ibadah anak-anak liar. Suruh bangki batang terandam di anak awak nak merampik. InsyaAllah. Kalau ada itu niat, kemudian dilaksanakan ibadah juga sesuai dengan apa yang diarahkan dan diajarkan ke awak dan diwajibkan ke awak, insyaallah yang mengasihi sampai di amal pecah. Kemudian koordinasi dari Pak Junedi dengan Pak Oli Negari, dengan tokoh-tokoh sini, idui ke kalau awak di kampung itu peduli ke lingkungan sangat penting. Alik bayi, alik buruk, awak dari pasu untuk bayi kadang-kadang, cuman mencalian mungku dan janiah hati dan suci. Tando awak di bahasa Samo di masyarakat sekitar. Itu yang terpenting. Kemudian juga Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Wali, insyaallah nanti kita ke situ menjelang salat zuhur. Kita lihat lokasi itu. Tadi saya sudah bincang dengan Ketua, dengan Pak Rahmat Tengku Sulaiman. Itu kita coba intervensinya melalui Basnas Provinsi. Karena kondisi keuangan Basnas itu tidak bisa menyebabkan satu negara itu dua tempat. Karena di negara-negara lain juga membutuhkan. Kalau seanak lainnya, barajo negara ini kita siapkan. Tapi memang kondisi anggarannya. Jadi alhamdulillah sudah ada komunikasi Pak Tuanku dengan Basnas Provinsi. Semoga yang tempat yang kita lihat itu juga bisa dibantu nanti. Sesuai dengan kebutuhan yang kelayakan. Kenapa pemerintah daerah mendukung penuh? Kenapa bupati siap juga penuh sini? Kapanpun bisa berdiskusi. Tanyalah Pak Ketua Aspila ini, Pak Adranas. Kapanpun. Karena memang hatinya dan jiwanya tergerak di sini dulu. Saya bekerja sosial dulu sama. Saya Karang Taruna dulu, Sumbar, sampai provinsi dan tidak hanya kabupaten. Saya juga Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, LPM, Padang Priamun dulu. Dan tugasnya sebenarnya adalah kerja-kerja sosial yang disampaikan tadi. Jadi kita terima kasih dengan ada kolaborasi ini adalah yang ke-21.